Baru-baru ini ada seorang yang sudah sekolah pendeta, namanya Yesus Simanjuntak, dalam channel Ipung Atria. Dari mulai saya sekolah pendeta, kami selalu menyanyikan. Tetapi dia menjadi mualaf dan berpindah agama dari Kristen kepada Islam. Lalu dia membandingkan antara ajaran Alkitab dan ajaran agama Islam. Nah, di sini dia memberikan satu pernyataan ataupun beberapa pernyataan yang melenceng dari Alkitab. Nah, sekalipun sudah sekolah Alkitab ataupun sekolah pendeta, tidak jaminan seseorang bisa paham sepenuhnya tentang Alkitab. Nah, apalagi dengan orang-orang yang tidak pernah mengenyam pendidikan belajar tentang Alkitab, itu jauh lebih ngawur lagi. Halo semuanya, bertemu lagi bersama saya Cornelius Ginting. Saya tidak mencampuri agama non-Kristen, tetapi saya hanya meluruskan ajaran Alkitab yang salah, supaya orang-orang Kristen tidak bingung dan tersesat. Mari kita menanggapi perkataan orang ini. Ada mereka bilang 9 istrinya Nabi kalian tukang kawin. Lah, wahai umat manusia seluruh dunia, apakah antum, saudara Kristen, Buddha, Hindu, ketahuilah, Nabi kami Rasulullah Muhammad SAW, karena saya udah Islam sekarang, 9 bukan tukang kawin. Lihat Nabi Sulaiman bahasa Indonesia, Nabi Salomo di bahasa Batak. Istri Nabi Sulaiman itu, Salomo itu 700. Ya, tambah 300. Resmi dikawin itu, jangan bilang dulu, Ustaz saya yang bilang. Oh ya, baik. Tapi rupanya saya hitung-hitung kemarin itu 700 setahun 366 atau 365 seperempat. 4 tahun kabisat, Ya. 366. Bikin bulat 365. Ya. 365 dikali 2 tahun berapa? Hampir 700 ya. Ya. Pikir-pikir saya, kalau satu hari disalam dan dicium pipinya, satu hari satu. 1 tahun masih 365. Belum ketemu ya. Yang 300 yang 300 setengah lagi mah setahun. Itu kalau satu hari 2 tahun. Bayang kita ini 2 bulan gak ketemu istri, dari mana kau? Kalau di Islam Bang Toib dari mana kau? Padahal tugas di luar kota, surat resmi. Orang ini mengatakan Raja Salomo memiliki 700 istri dan 300 gundik. Benar, Alkitab mencatat bahwa Salomo memiliki 700 istri dan 300 gundik. Itu ada tertulis di dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 3. Ini mencerminkan praktik poligami yang umum pada zaman itu seringkali digunakan untuk memperkuat aliansi politik. Nah, Salomo ini menurut Alkitab dia ini seorang raja ya. Namun poligami tidak selalu sejalan dengan rencana Tuhan. Di dalam Kejadian 2 ayat 24, Tuhan menetapkan pernikahan sebagai hubungan antara satu pria dan satu wanita. Yesus dalam ajarannya menegaskan kembali model monogami ini. Dalam Matius 19 ayat 4-6, dia mengutip Kejadian dan menegaskan bahwa pernikahan adalah persatuan yang tak terpisahkan antara satu pria dan satu wanita. Ini menunjukkan konsistensi Tuhan dalam rencana aslinya, meskipun ada penyimpangan manusia. Nah, perbedaan antara perjanjian lama dan perjanjian baru lebih pada konteks budaya dan perkembangan wahyu Allah, bukan ketidakkonsistenan sifat Tuhan. Allah selalu mengarahkan umatnya kembali ke rencana aslinya melalui ajaran Yesus. Mari kita lanjut. Termasuk wahai pendeta ya, jangan ada dusta antara kita bapak pendeta di mana-mana, saudaraku. Yang saya hormati, yang saya sayangi, insya Allah kalian juga ikut masuk surga. Jalannya yang satu, yang saya tahu dan sudah saya tahu, dan hanya pasti satu. Karena Yesus mengatakan, saya pengikut Yesus yang mulia, yang suci, yang murni, yang namanya Isa Al-Masih, ada di Al-Quran. Dia mengatakan akan datang seorang penolong yang lain. Itu yang saya ikut. Penolong yang lain itu dia dipenuhi roh kebenaran. Dan dia akan mengajarkan seluruh kebenaran. Itulah Rasul Muhammad. Itu kesimpulan dulu. Orang ini mengatakan Yesus menjanjikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Lalu si orang ini menafsirkan itu sebagai Muhammad. Dalam Yohanes 14 ayat 16-17, Yesus mengatakan, "Aku meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran." Penolong ini adalah Roh Kudus yang dikirim oleh Allah untuk tinggal dalam hati setiap orang percaya, memberikan bimbingan dan kekuatan. Orang non-Kristen mungkin menafsirkan penolong ini sebagai Nabi Muhammad.
Namun dalam konteks Alkitab, penolong yang dimaksudkan adalah Roh Kudus. Roh Kudus hadir secara langsung dalam kehidupan orang percaya dan bekerja tanpa batas waktu atau tempat. Sementara itu, Nabi Muhammad adalah sosok historis yang lahir sekitar 600 tahun setelah Yesus. Maka dari sudut pandang Alkitab, penolong yang dijanjikan Yesus bukanlah seorang manusia, melainkan Roh Kudus yang terus bekerja dalam kehidupan orang-orang percaya hingga kini. Mari kita lanjut. Yang bahasa Inggris, Masih bahasa Inggris. bahasa lain juga, bahasa Yunani, Koine, bahasa Arab dan lain sebagainya, masih termaktub catatan asli bahwasannya diperbolehkan poligami 100 istri. Oke, lanjut saya ceritakan Kalau ke yang situ. Bible bahasa Indonesia sudah dihapus. Sudah dihapus. Banyak yang dihapus, banyak yang ditambah, dan banyak yang dirubah-rubah. Itu masalahnya di YouTube saya yang pertama. Kan Alkitab itu dirubah-rubah. Ya. Ustadz Ipung Atria mengatakan di dalam Alkitab ada firman Tuhan yang mengatakan boleh memiliki 100 istri ataupun poligami. Beberapa orang mungkin salah tafsir dalam Matius 19 ayat 29 yang mengatakan bahwa siapapun yang meninggalkan rumah, saudaranya, atau istri demi Yesus akan menerima 100 kali lipat. Ini tidak berarti Yesus menjanjikan 100 istri. Konteks ayat ini adalah tentang pengorbanan dan berkat spiritual. Yesus mengajarkan bahwa siapapun yang mengorbankan hal-hal duniawi demi mengikutinya akan menerima berkat berlipat kali ganda dalam bentuk komunitas, relasi, dan berkat rohani, bukan dalam arti literal mendapatkan banyak istri. Perjanjian Baru menekankan pernikahan monogami. Dalam 1 Timotius 3 ayat 2, Paulus menulis bahwa seorang pemimpin gereja haruslah suami dari satu istri. Ini menunjukkan bahwa ajaran Kristen mendukung kesetiaan dan pernikahan monogami sesuai dengan rencana Allah sejak awal. Kejadian 2 ayat 24. Jadi Yesus tidak mengajarkan atau mengizinkan poligami, melainkan menegaskan kembali pentingnya pernikahan monogami dan komitmen yang setia. Ketidakkonsistenan dalam terjemahan Alkitab lebih mencerminkan variasi manuskrip dan interpretasi penerjemah, bukan berubah atau manipulasi teks. Alkitab didasarkan pada banyak manuskrip kuno dan penerjemah berusaha menerjemahkan teks asli seakurat mungkin. Perbedaan kecil ini biasanya tidak mempengaruhi doktrin inti dari pesan utama Alkitab. Sejarah tekstual Alkitab telah melalui proses yang ketat dan ilmiah dengan banyak sarjana yang memverifikasi keasliannya. Perbedaan penerjemahan menunjukkan upaya untuk memahami dan menyampaikan makna teks asli dengan tepat, bukan bukti bahwa Alkitab diubah-ubah secara sembarangan.